pagi semuanya. Ya, tadi kalau Bu MC ya, bilangnya semangat pagi, jawabnya apa ya? Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, tangannya ke atas kan ya, gitu. Kenapa saya mengucapkan semangat pagi? Itu pagi itu ada singkatannya ya. Pagi itu singkatannya adalah pasti ada gede income-nya ya. Oke, sekali lagi semangat pagi, semangat pagi. Ya, saya doakan yang bilang semangat pagi, sebentar lagi gede income-nya. Ya, perkenalkan nama saya Jen Christina ya. Ya, sebagian besar mungkin sudah kenal saya, tapi ya sebagian juga belum ya, karena customer saya, agen-agen saya banyak sekali di Kota Malang. Kota Malang ini kota yang kecil ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk mendukung saya, support saya. Terima kasih ya. Nah, ini keluarga saya bagi yang belum kenal saya ya. Ini saya punya 3 anak. Ada yang remaja, ada yang tengah, ada yang kecil ya. Saya dapat bonus 1. Jadi saya dapat 3 anak dan suami yang masih 1 dan tidak ingin menambah lagi, itu suami saya ya. Nah, Bapak Ibu, peluang bisnis biasanya kita itu ingin sukses. Sukses itu apa Bapak Ibu? Ada yang mau kasih 1, 2 jawaban? Sukses itu apa ya? Mungkin ada ini nanti panitia bisa bantu ini ya, edarkan mic-nya. Ada yang pingin jawab sukses itu apa menurut versi Bapak Ibu? Berhasil? Apalagi sukses? Gimana? Aman secara finansial. Aman itu angka berapa Bu? Pendapatan berapa Bu? Aman. Setiap orang berbeda ya. Nah, jadi berbeda-beda definisinya. Ada lagi mungkin yang lebih jelas lagi, sukses itu apa? Ada ini sukses? Lah, sukses itu apa? jadi mikir, iya ya, sukses itu apa ya? Pencapaiannya gimana Ibu? Maksudnya? Yang diinginkan itu terlaksana dengan walaupun bertahap bisa clear. Oh gitu. Jadi pencapaian misalnya ingin apa Ibu? Dibilang sukses, saya dapat mobil itu dibilang sukses nggak ya? Sukses dapat mobil. Kayak hidup saya nggak ada yang berubah. Tas ini tetap ini mulai saya berapa tahun. Yang saya orang-orang yang mengenal saya ya, ada Bu Tidi ini ketua persekutuan doa di sekolah anak saya ya. Kenal saya mulai dari saya miskin, nangis-nangis, minta didoakan Bu Tidi 5-6 tahun yang lalu. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan dalam diri saya, biasa aja, cuma tambahnya dapat mobil gitu aja. Nah, sukses itu apa menurut Bapak Ibu? Sukses itu seperti apa? Gimana Ibu? Bebas waktu. Oh iya, bebas waktu. Oke, kira-kira biasanya orang bilangnya bebas waktu, bebas finansial begitu ya. Nah, memang ada standarnya sendiri-sendiri. Ada yang bilang kalau dapat 10 juta itu sudah oke, dulu saya sudah bersyukur. Ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang ingin income 100 juta mungkin per bulan. Kalau dari pekerjaan Bapak Ibu yang sekarang mungkin gimana caranya ya 100 juta per bulan ya, kan berpikir seperti itu ya. 100 juta per bulan, mungkin 10 juta aja saya sudah nyaman begitu. Nah, kalau saya punya definisi sukses sendiri ya, jadi selain income, saya itu punya definisi sukses sendiri yang saya ambil dari bukunya John Maxwell, ini pengarang kesukaan saya. Sukses itu saya ingin ya, meskipun saya suatu hari menjadi kaya ya, saya itu ingin tetap dikasihi dan dihargai oleh orang-orang terdekat saya. Jadi sukses itu bagaimana meskipun kita menjadi kaya, mencapai keinginan kita tadi ya, tetapi tetap inginnya saya itu dikasih dan dihargai oleh orang-orang terdekat saya. Kadang orang sukses itu membayar harganya terlalu mahal. Jadi harus pergi keluar kota, keluar pulau, dan bertemu anak istrinya. Ada yang ngalamin gitu nggak ya? Ada yang ngalamin gitu. Ada yang bahkan sampai harus kompromi ya, kompromi dengan kebohongan, kecurangan ya demi lancarnya bisnis, nyogok pejabat. Nah, saya
integritas saya tidak mau ya seperti itu. Jadi bagaimana bisa nggak ya sukses ya, tetapi kita ini bisa dekat dengan keluarga, tetap ya. Kita itu bisa mempertahankan integritas kita, tetap jujur, bisa menolong banyak orang tapi kaya raya. Ada nggak ya bisnis yang kayak gitu? Jadi dekat sama keluarga. Saya barusan ke Bali ya, sama suami sama anak-anak pakai mobil hadiah dari Faras ini ya. Tetap saya ke Bali, income saya masuk terus. Enak enggak Bapak Ibu? Enak ya? Bayangkan ya, income saya tetap masuk terus. Saya punya banyak agen yang tetap bekerja meskipun saya liburan. Bisa membayangkan? Oh gitu ya. Nah Bapak Ibu, ya ini saya mengatakan ya, seorang istri harus punya bisnis. Nah ini kan banyak ibu-ibunya ya, seorang istri harus punya bisnis karena harus menghindari 3 hal ya. Yang satu, nggak minta ya suami sakit. Yang kedua, suami meninggal. Yang ketiga, suami lupa kalau punya istri. Jadi kenapa kita harus punya bisnis, suaminya lupa kalau punya istri ya. Jadi ya kadang-kadang tidak bisa dihindari suami selingkuh atau lupa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Jadi meskipun suami Anda bekerja, menurut saya seorang istri harus punya bisnis. Saya mewakili ibu-ibu. Nah kalau seorang suami harus punya bisnis ya tentu saja gitu ya. Meskipun sudah bekerja, kita bisa tetap menjalankan bisnis. Bisnis itu apa sih ya? Bisnis, jadi kalau saya ngomong peluang bisnis Faras, bisnis ini berbeda dengan pekerja biasa. Pekerja biasa itu kita misalnya, Bapak Ibu kerja apa ya? Mungkin hari Sabtu bisa datang itu rata-rata kerja apa ya? Saya ingin tahu ya. Kan jarang ya yang bisa datang Sabtu gitu ya. Bapak Ibu ada yang bekerja nggak? Ada yang bekerja sebagai apa biasanya? Oh ini Bu Dokter. Ada lagi yang mungkin ini ya, yang bukan agen Faras, yang sedang bekerja. Ada teman saya sebagai pegawai bank misalnya ya. Kalau dia bekerja, dia dapat gaji. Kalau diajak jalan-jalan kayak saya 10 hari, mungkin dikeluarkan ya dari banknya ya. Nah, bisnis itu adalah definisinya ketika kita merintis usaha itu 3-5 tahun ya. 3-5 tahun ya, bukan 3-5 hari, 3-5 tahun saya tekankan begitu ya. Atau kalau lebih lambat ya 5-10 tahun. Tetapi ketika Anda meninggalkan bisnis itu selama 1 tahun, bisnis itu bukannya runtuh, tetapi makin berkembang. Ada pada ya pekerjaan kayak gitu ya. Nah, saya ini sebenarnya mau memutarkan satu video, tapi karena durasinya panjang, saya skip aja ya, langsung ke slide berikutnya ya. Jadi di video tadi yang sebenarnya saya mau putar ya, bisnis itu digambarkan di sana itu seperti ini, ada cerita, ada 2 orang ya, 2 orang ini dia itu kan ingin kaya, ingin sukses kan, kemudian ditawari sama kepala desanya, yuk karena desa kita kekurangan air, kamu ambil air dari sungai yang jauh sekali dari desa mereka, mungkin sekitar 10 kilo, kemudian ambil ember, bawa ember, ambil air dari sana, per embernya dibayar berapa gitu ya. Nah kemudian mereka bersemangat angkat ember dari sungai ke desa mereka. Setiap ember mereka dibayar, nggak tahu bayarannya berapa ya, anggap aja 10.000. Kok mahal gitu ya, ya kok ini ya. Ya udah, pokoknya mereka angkat ember. Wah kelihatannya seneng ya, karena airnya dijual mahal, mereka dapat uang, kan kerasa ya, bisa bersenang-senang gitu ya. Tapi yang satu merasa, aduh kok capek ya, ember ini kan berat ngangkat air ya. Ada yang pernah ngangkat air? Berat gak? Ya jadi rasanya ini lama-lama uangnya banyak tapi badan ini protol semua gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya sakit semua ini kalau angkat ember kayak gini. Terus dia mikir, kenapa kita nggak bikin pipa dari sungai itu ke desa? Jadi kalau pipanya itu sudah ada, sudah jalan, maka airnya mengalir sendiri, kita nggak usah angkat ember gitu. Nah yang satunya bilang,
Wah, kamu itu nggak usah ngandel lah, kita ini sudah enak, gajinya besar ya, ngangkat embernya gajinya besar, nggak usah repot-repot gitu. Enggak lah, tapi kalau misalnya kita ini sakit, nggak dibayar loh, dia bilang gitu ya. Kemudian singkat cerita, yang satunya mulai sambil angkat ember, kan pendapatannya dari angkat ember, jadi dia punya 2 pekerjaan. Habis angkat ember, pulang dari angkat ember itu dia bangun pipa sedikit, sampai akhirnya pipanya jadi dari sungai itu ke desanya ya. Akhirnya air mengalir dan rupiah mengalir terus menerus ke pembuat pipa. Jadi sebenarnya pekerjaan itu seperti itu ya. Next. Jadi maaf sebelumnya. Nah, jadi kelemahannya pengangkat ember itu, kalau nggak angkat ember tidak dapat uang. Jadi kalau Anda bekerja sebagai seorang pegawai atau bahkan dokter gitu ya, saya bersyukur ada Bu Dokter Ami, ini dari Surabaya. Beliau ini mana ya dokter tadi ya? Jadi kalau misalnya beliau ini berhenti prakteknya karena mengunjungi seminar malam ya, dapat uang. Nggak bisa ya, nggak dapat uang ya, berhenti praktek nggak dapat uang ya menurut dokter ya, digantikan asistennya nggak mau diobati asistennya dokter, nggak mau. Jadi benar-benar terikat waktunya, kalau tidak bekerja tidak dapat uang, itu masalahnya. Tidak angkat ember tidak dapat uang, padahal tubuh kita bisa melemah, kita bisa sakit, bisa lelah ya kan. Nah kemudian muncul ide, kenapa nggak bangun pipa aja supaya air mengalir? Ada nggak sih kerjaan bangun pipa keuangan supaya airnya mengalir? Jadi memang jauh lebih capek. Kenapa? Setelah kerja angkat ember, bangun pipa. Kerjaan apa yang jadi pipa? Nggak semua kerjaan jadi pipa ya. Nggak semua kerjaan namanya, kalau di bukunya Robert T. Kiyosaki itu quadrant bisnis. Bukan semua pekerjaan bangun pipa. Kebanyakan pekerjaan itu angkat ember. Kalau nggak bekerja tidak dapat upah. Ada nggak sih pekerjaan yang kita bisa bangun pipa? Ada ternyata ya. Nanti saya kasih tahu, yaitu peluang bisnis waras ini ya. Jauh lebih capek, sudah kerja kok pagi sampai sore, masih harus mengerjakan bisnis. Tetapi ini pipa. Mengapa agen waras ini rata-rata kita juga sebelumnya bekerja ya, nggak full time ya. Tetapi mengapa mau untuk mengerjakan waras? Karena kita fokus pada hasilnya. Kita mau capek-capek bangun pipa setelah bekerja, tetapi ada hasilnya. Salah satu agen saya, Bu Desi Minta, ini adalah pegawai bank. Pegawai bank ini kerjanya pagi sampai sore. Ternyata saya pikir pulang jam 5 ya, bisa jam 6, jam 7 malam kerjanya ya. Nah setelah itu beliau membangun bisnis waras. Jadi ada waktu dia belajar iklan ya, kemudian bagaimana dia menjalankan, sudah luar biasa ya ceritanya ya. Nah dari hasilnya dia kerja di bank kan buat makan, hasilnya dari waras buat apa kira-kira? Buat ditabung, buat diinvestasikan lagi, akhirnya bisa beli mobil dari waras. Berikan tepuk tangan buat Bu Desi. Saya luar biasa, kerja lagi sampai malam, tapi dia mau bangun bisnis waras dan akhirnya berhasil juga ya. Jadi bagi Anda yang nggak punya waktu, bilang tidak punya waktu, sebenarnya bisa menyediakan 2 jam sehari, bisa. Nah ini istimewanya ya. Kalau misalnya ada agen saya di Karimun itu ya, beliau hanya bisa bangun pipanya Sabtu dan Minggu, bisa jalan, bisa gitu ya. Nah ini saya mau jelaskan, kenapa kok bisnis waras ini bisa bangun pipa ya, kenapa kok ada bisnisnya ya, kok ya next ya. Nah jadi bangunlah pipa keuangan itu, pipa keuangan bisnis itu selagi masih kuat. Kalau kita sudah kepepet nggak punya uang bangun bisnis, repot ya, karena bisnis ya, kita kan nggak dibayar di sini, tetapi kita ada produk terjual, laku, kita kan dapat hasil. Kalau kita nanti ada agen lagi, kita baru dapat hasil. Butuh waktu ya bangun pipa ya, seperti tadi seinci demi seinci belum jalan. Jadi bangunlah bisnis ini
ada waktu kita bangun bisnisnya, tapi tetap harus dikerjakan. Kalau nggak gitu pipanya kapan jadinya kalau nggak dikerjakan. Jadi ini kan bukan investasi kita naruh uang terus ya, itu biasanya buat orang-orang kaya ya. Investasi sudah naruh uang tinggal buka kos-kosan misalnya gitu ya, itu kan juga passive income ya. Jadi misalnya depositonya 5 miliar gitu ya, jadi bisa makan dari bunganya. Nah, rata-rata kan enggak begitu ya. Ada yang punya deposito 5 miliar di sini, jadi tinggal makan bunganya. Mungkin nggak kebanyakan dari kita, bukan yang seperti itu. Karena itu saya ingin mengajarkan tentang membangun bisnisnya. Tadi kita sudah belajar, Faras itu produknya luar biasa. Saya ada 2 mama-mama di sini ya, Bu Rita itu tadi anaknya sinusitis yang sudah bertahun-tahun sakit akhirnya sembuh. Kemudian ada Bu Rosi, Bu dokter ini yang anti tiroid sembuh. Ini kan luar biasa produknya. Nah, Anda kepingin nggak, nangkep nggak? Ini luar biasa loh, ini mesti produknya. Kalau saya bisa jadi agen Faras, masih buka lowongan nggak gitu ya? Nah, saya kasih tahu lowongannya ya, peluang bisnis Faras. Nah, kemudian next, konsepnya kayak gini. Bisnis Faras ini ya, ini konsep baru dalam bekerja. Jadi bisnisnya itu bagi hasil. Nah, ini membangun pipa keuangan tadi ya. Menjadi agen Faras itu seperti buka toko obat, ya enggak? Seperti buka toko obat. Film Faras, apa sakit kepala? Faras ya. 78 macam penyakit apa saja Anda sebutkan, jawabannya Faras ya. Seperti buka toko obat tapi produknya Faras ya. Jadi apapun sakitnya, jawabannya Faras ya. Cara balurnya amin, Faras. Apalagi ada luka terbakar, Faras, diabetes Faras gitu ya. Jadi seperti bukan toko obat. Nah, karena Faras ini masih baru, coba tanya ya tadi 1 botol Savanaya, tidak ada yang tahu Faras sama sekali. Di Malang tuh sangat sedikit yang tahu Faras ya. Coba Anda secara acak bertanya 10 orang siapa yang tahu Faras. Kami bagi brosur ribuan ya, banyak sekali yang nggak tahu Faras, nggak ngerti Faras itu apa ya. Jadi kita belajar memasarkan itu dengan cara bercerita testimoni kita. Jadi tadi ada yang sudah terbantu kena Faras sama peppermint gitu ya, itu bercerita. Saya sendiri asalnya adalah plantar fasciitis, jadi saya ini sakit radang tumit, saya pakai minyak yang lain nggak sembuh. Kemudian seorang teman saya yang bukan agen, dia bercerita pakai Faras itu enak gitu ya kan. Kemudian saya percaya karena dia bukan agen, apa keuntungannya dia kasih tahu saya coba Faras, saya sembuh. Nah, cerita kan. Kemudian saya akhirnya memutuskan jadi agen supaya dapat harga murah. Kemudian saya cerita di Facebook saya ya, begitu saya cerita orang beli 3 hari 1 paket itu habis gitu ya. Itu bercerita, saya posting. Kemudian saya juga posting ceritanya orang lain. Kan banyak sekali ribuan testimoni. Saya gantian tiap hari posting ini, itu ya. Pokoknya isinya cerita. Oke? Konsepnya cuma cerita. Nah, yang ketiga, ini asiknya. Kita bukan hanya berjualan sendiri. Kalau kita sudah bisa jualan Faras ya, rata-rata kita sudah bisa jualan itu banyak sekali ya. Bapak Ibu kalau tahu agen Faras itu ya, yang top ruby itu yang tingkat-tingkat nanti saya jelaskan ya. Itu jual Faras itu bisa 1 paket itu sehari ya. Saya sendiri kan saya ada ini ya, ada admin saya ya, ada itu di belakang mantan admin saya, ada Wulan gitu ya. Ini admin saya sudah berapa ya, 6 tahun kira-kira ya. Dari sebelum kenal Faras, bagaimana hidup saya, mereka itu tahu, wawancara udah ya. Miskinnya kayak apa itu, setengah matinya bayar gaji pegawai itu saya ngalami semua ya. Nah, ketika saya itu berjualan Faras, saya bukan hanya berjualan sendiri. Saya itu akan memberitahu orang lain, enak jadi agen Faras ya. Saya itu bisa jual sekitar 300 botol Faras klasik yang 350.000 itu ya, sekitar 300 botol sebulan. Jadi banyak sekali ya. Sampai hari ini pun admin saya Ulan itu rekapkan gitu ya, untuk omset saya bulanan masih stabil setinggi itu ya. Jadi memang
permintaan faras klasik itu sangat tinggi, best sellernya kita memang. Nah, kan saya enak nih, sudah jualan jadi agen tuh enak. Saya kasih tahu, Bu Rita, ikut jualan faras yuk. Enak jualan faras itu, ya, labanya lumayan, bisa dapat hadiah bonus produk, jadi bisa pakai produk gratis, bisa dapat bonus uang, bisa juga jalan-jalan ke Bali, ikut yuk jadi agen faras. Jadi saya itu bisa buka cabang. Ini ceritanya kayak buka cabang. Bapak Ibu ada yang punya apotek atau toko obat, untuk buka apotek lagi, buka cabang lagi di kota lain itu kan sulit, biayanya besar. Siapa yang jaga? Nah, kalau di sini adalah ketika kita merekrut agen, ya, jadi kita itu buka cabang, itu modalnya dia, bukan modal kita. Jadi kita nggak ada penambahan modal gitu. Dia itu mau jadi agen, kita cuma ngajarin caranya jualan. Kita memperlengkapi ini nanti grupnya, ya, ada testimoni di sini. Cara ceritanya gini. Kalau ditanya diabetes, gimana terapinya, ada di grup yang ini. Kalau misalnya orangnya tanya ini, jawabannya ini, pokoknya kita ngajarin. Kita ngajarin, sudah bisa, nanti kita ada bagi hasil. Bagi hasilnya dibuatkan sistem sama faras. Modelnya seperti itu. Bisa bayangkan ya. Jadi kita nggak jual sendiri, kita sudah bisa jual sendiri, bisa, nggak ada masalah. Saya omset segitu besar kan bisa buat hidup ya, bisa buat makan ya. Tetapi saya itu ingin kasih tahu orang lain yang kerjanya susah, yang untuk dapat income-nya berat gitu ya. Dulu Bu Desi yang tadi itu untuk makan aja sulit, mohon maaf ya. Jadi memang beliau bercerita kepada saya, untuk kehidupan sehari-hari aja sulit. Saya ngajak untuk pakai bisnis aja, mikir untuk modal 3 juta itu berat ya, padahal kerja di bank sudah belasan tahun ya, tetapi tetap nggak ada duitnya begitu ya. Saya sampai bilang dia, kami itu 9P deh, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pulang pingsan gitu ya. Jadi sudah lama kerja tapi kok gitu aja gitu ya, sehingga akhirnya nggak ada kemajuan dalam hidupnya. Jadi saya bilang, ayo kamu jadi agen aja, buat terapi anakmu gratis. Kamu kan sulit beli faras klasik 350.000 terus menerus, sudah sebulan kan butuh 3 botol, terapinya 3 bulan. Nah kamu gajinya nggak cukup buat ini, ayo jualan faras yuk, saya ngajak gitu ya. Jadi kita itu bisa untuk rekrut agen ya. Sehingga cerita anaknya Bu Jesinita sembuh, kemudian dia bertekad untuk menyebarkan faras, akhirnya sukses juga ya. Jadi kita itu bisa buka cabang, kita cuma melatih agen itu di kecamatan lain, di kota lain, bahkan di luar negeri ya. Kami punya agen-agen di luar negeri, dari Malaysia, Hong Kong, Australia, kami punya beberapa cabang seperti itu. Saya sampai berharap ada nggak ya seorang eksportir yang nangkep peluang rempah-rempahnya Indonesia ini sangat luar biasa, dijual ke berbagai luar negeri gitu ya, luar biasa loh. Ada nggak ya, saya sampai mikir gitu, karena saking bagusnya kan produknya ya. Nah nanti kita ada sistem bagi hasil dengan cabang tersebut, bisa menangkap ya. Jadi kita ini nggak jual sendiri, tapi kita bisa buka cabang gitu ya. Nah rata-rata kalau diajak agen, udah Bu saya pakai sendiri aja gitu ya. Kenapa? Yang pertama, saya nggak bisa jualan. Nah, siapa yang menganggap dirinya nggak bisa jualan, angkat tangan. Iya, ibu-ibu, saya kasih tahu ya, saya juga nggak bisa jualan awalnya. Saya itu menganggap diri saya itu punya riwayat, saya itu buka les-lesan. Jadi saya menganggap diri saya itu seorang guru. Mama saya, Chinese ya, mukanya kayak gini ya. Mama saya itu buka toko ya, kalau Chinese katanya nggak punya toko tuh aneh ya. Ya, tapi saya nggak suka ya. Mama saya jualan kuenya Bu, kuenya. Aduh, malu ya, saya tuh malu. Ya suami saya waktu itu masih calon suami ya, di toko itu lebih bisa nawar-nawarnya gitu. Ayo Bu, kuenya Bu, mampir Bu, dia lebih bisa gitu ya. Saya ini, aduh, rasanya itu sangat malu. Saya bukan orang yang jualan, saya nggak bisa jualan. Tapi suatu hari saya bergabung dalam satu perusahaan dan saya dilatih. Ternyata saya bisa. Jadi karena apa? Saya cuma cerita dan di sana dilatih. Ada pelatihannya, cara kenalan diajari, cara ngomong diajari. Akhirnya saya bisa jualan. Jadi tidak biasa jualan itu kenapa? Tidak pernah dilatih gitu aja. Jadi
Kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak bisa jualan, itu karena belum terlatih. Ada loh, saya itu juga kepingin jualan Bu. Waktu itu saya masuk grupnya Bu Katarina itu ya, saya juga pingin jualan Bu. Tetapi waktu saya nawarin, itu ditolak Bu, gitu ya. Ya, karena maju perang dulu, belum diperlengkapi, belum jadi agen coba jualan. Jadi nggak tahu apa-apa kan? Terapi ini nggak tahu, cara jawab ini nggak tahu, semuanya nggak tahu. Jadi belum diperlengkapi sudah maju perang, akhirnya nak tembak dor, kok gitu ya. Jadi jangan khawatir di sini itu diperlengkapi cara jualannya gimana, posting gimana dan sebagainya ya. Yang kedua, saya nggak punya waktu. Nah, ini yang sering, saya nggak punya waktu, saya sudah pergi pagi pulang malam, jadi nggak ada saya untuk waktu untuk mengerjakan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sampai kapan mau nggak punya waktu terus? Pingin nggak kayak saya barusan jalan-jalan ke Bali 10 hari nggak mikirin biaya hidup? Pingin nggak? Jadi sebenarnya kata-kata tidak punya waktu itu bisa diakal asal kita punya impian, kita pengen hidup yang berbeda, kita pengen punya hidup yang lebih baik, maka kita bisa mengatur waktu kita, gitu ya. Masa nggak mau punya waktu terus seumur hidup, begitu ya. Jadi kita bisa mengaturnya seperti tadi saya Bu Desi, malam hari bisa, Sabtu Minggu kan ada libur, itu bisa untuk merintis bisnis ini. Pokoknya ada waktu merintis, tidak didiemin ya. Jadi benar-benar Anda memang pernah memperkenalkan satu persatu. Ketika Anda pernah menjalankan bisnis ini ya, tanya teman-teman agennya yang baju biru ya, sering sekali mereka sudah memperkenalkan, cara balurnya sudah betul, mendapatkan hasil, dapat repeat order, telepon malam-malam, Bu, tolong ya kirim satu lagi ya. Senang ya kalau dapat telepon gini ya, ya. Jadi sudah pernah merintis, itu sudah mulai jalan ya sebenarnya ya. Ini kan barangnya repeat order. Saya dulu jual barang unik ya, anggap aja saya jual termos gitu ya. Orang suka sama termos itu, beli lagi termos itu, nggak beli lagi. Jadi kita mati-matian jual termos gitu, sudah presentasi misalnya macam-macam, akhirnya orang beli termos lagi. Enggak, kalau kita sudah mati-matian jual keras, orangnya cocok beli lagi, tiap bulan beli lagi. Itu yang membuat saya bisa menjual sekitar 300 klasik sebulan, bukan bulan pertama ya, bukan bulan pertama. Nah yang ketiga, saya tidak punya banyak teman. Nah bisnis ini cocok untuk Anda yang bilangnya tidak punya banyak teman. Kenapa? Karena kita akan ngajari Anda untuk berteman ya. Buka HP Anda, itu semua teman Anda ya. Itu semua daftar nama itu ada teman Anda. Dan selain itu kita ngajari banyak cara, banyak hal, termasuk salah satunya iklan. Nah ini kan nggak pernah mikir loh. Padahal orang kalau buka usaha, misalnya buka depot, dia mesti iklan. Buka depot, iklan di Instagram, di Facebook, ada promo, beli satu nasi goreng, bonus satu saus. Kok ada ini ya, promonya kok jelek itu. Beli satu nasi goreng, bonus satu mie, misalnya gitu kan, kita promo-promo gitu ya, supaya orang datang, merasakan dulu enaknya. Sebenarnya sama, kita itu kalau punya bisnis harus iklan, ngomong kan kemana-mana, sama aja gitu ya. Tetapi di sini diajarin, kalau Anda mau buka depot gak ada yang ngajarin ya gak? Di sini diajarin semuanya. Nah yang keempat, nah ini harganya mahal, satu botol 350.000. Siapa yang mau beli gitu ya? Coba Bapak Ibu tanya Bu Rita. Bu Rita pengobatan sinusitis untuk anaknya itu habis berapa Bu Rita? Dan kalau sinusitis sampai tuntas pengobatannya itu butuh obat besar. Dan untuk terapinya Mas Yosida sekali datang ke 150, sedangkan itu harus seminggu full, nggak boleh risiko. Dialihkan aja. Kebetulan suami saya kerja di perusahaan BUMN ya. Akhirnya ditanggung asuransi, tapi ternyata asuransi yang berlakunya full. Padahal asuransi itu lakonnya itu 20 juta. Bisa bayangkan ya, 20 juta nggak cukup loh. Ketika Bu Rita pertama kali dengan harganya Faras, kaget nggak Bu? Kaget, kelihatan mahalnya. Tapi kalau sudah sembuh Ibu rasa Faras mahal nggak? Murah sekali. Kenapa? Ya begitu caranya. Karena sudah bertahun-tahun berobat habis puluhan juta dan tidak ada solusi. Kesel ya jadi papa mama kalau anaknya nggak sembuh gitu ya.
Jadi ini ya banyak sekali orang yang tertarik. Jadi kita ini kenapa agen Faras sangat banyak? Nggak mau dong kita jualan barang yang nggak laku. Pasti laku, kalau nggak gitu agen Faras nggak sangat banyak di seluruh Indonesia ya, bahkan di seluruh luar negeri. Pasti sangat laku. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah diajari, sudah dilatih, jual Faras itu mudah. Kenapa? Kalau dibandingkan operasi, saya punya ini ya, yang lalu itu asisten rumah tangga. Beliau ini punya anak yang kista ya. Ini apa? Bulan admin saya sama itu kan pasti kenal ya. Jadi saya punya asisten rumah tangga namanya Mbak Atik. Nah dia punya anak yang kista. Sudah menyiapkan biaya berapa untuk operasi kista? 15 juta. Ya, operasi kista itu tidak murah. Ketika akhirnya terapi Faras, kemudian keluar kistanya, cuma beberapa botol sembuh, Farasnya jadi murah, ya enggak? Dibandingkan apa? Mahal itu dibandingkan apa? Kalau produknya sangat bagus, tentu saja harganya setara dengan khasiatnya, ya. Jadi jangan bandingin minyak Faras klasik dengan minyak Bimoli. Ya enggak sama. Atau dibandingkan dengan minyak kayu putih yang satu macam penyakit, minyak kayu putih buat sakit apa gitu. Kalau penyakitnya sudah kayak kanker, kita yang Anda itu sudah istilahnya buang uang banyak-banyak lah untuk orang-orang yang sakit seperti ini, maka terapi Faras itu sangat murah gitu ya. Jadi kita akan ngajarin, nggak mungkin kita bisa jual 300 klasik sebulan kalau produknya nggak laku. Ngapain saya ngajak Anda untuk bisnis yang nggak laku ya kan? Mati sendiri saya dimusuhi orangnya. Jadi harganya mahal itu kenapa? Karena kualitasnya bagus ya. Jangan bandingkan Mercy sama Bemo ya. Loh, Bemo itu bisa jalan juga murah kok. Kenapa orang harus beli Mercy? Ya beda kualitas gitu ya. Jangan dibandingkan, itu nggak fair to fair gitu, nggak sama ya. Kenapa minyak Faras ini mahal? Karena sejalan dengan kualitasnya gitu ya. 108 tanaman obat. Ayo Anda ambil daun-daunan, akar-akaran, terus satu-satu ya, jadi ekstraknya 108 tanaman obat, dibayar 350.000 sebotol. Jadi 108 tanaman obat ya. Anda peras ekstrak sendiri-sendiri, merasa capek sekali enggak? Bisa bayangkan ya. Kenapa mahal? 108 tanaman obat, sebagian besar ada gaharu, cendana, ya mahal-mahal, memang bahannya mahal gitu ya. Jadi bukan karena dimahal-mahalin. Oke? Nah, next. Nah, keunggulannya bisnis Faras. Kenapa saya mengajak bisnis Faras dibanding bisnis yang lain ya? Next. Yang pertama, produknya berkualitas ya. Banyak yang sembuh. Saya dulu pernah menjalankan produk lain, sembuhnya lama ya. Kalau Faras itu cepat. Saya nanya kista ada lebih dari 50 sembuh. Cepat sekali, 2-3 bulan sembuh, 2-3 bulan sembuh. Pokoknya terapinya kita ajarin kayak tadi nih ya. Cara balurnya betul, saya kasih videonya. Pokoknya kita telaten ngajarinya. Luar biasa laris, repeat optionnya deras sekali ya. Dan mudah dijual. Harganya dari 35.000 seperti yang Bapak Ibu dapat hari ini ya. Kak Faras Care Roll On Ori itu 35.000, ada yang sampai 350.000. Faras Care Ori itu yang meskipun cuma kecil, itu kecil-kecil cabai rawit, banyak yang sembuh. Jadi yang lalu itu saya punya ini ya, asisten rumah tangga saya itu, waduh kok banyak ya, testimoninya kan intern kayak kecetet gitu. Jadi pertama kali saya kenalan itu Care Roll On Ori itu saya kasihkan tinggal separuh gitu ya, bisa berdiri lagi dengan tegak. Nah itu pertama kali saya kaget, dahsyat ini minyaknya. Mulai dari yang 35.000 ya. Ada teman saya di Belitung itu yang dia itu menangani orang yang jalannya kayak robot gitu ya, karena ada kelihatannya tidak tahu saraf penjepit atau apa, disuruh beli roll on hot 45.000, nggak mau. Tapi mungkin dia sudah kesakitan ya, kaget saya di Belitung, ini Bu bagus, nggak mau. Ibu coba deh, kita kayak ini ya, dicobain, nggak mau. 4 kali ditawari nggak mau. Tapi agen saya terus menerus sampai akhirnya agen saya namanya Bu Ervi ya, itu agennya Bu Jenny ya.
itu dia bilang, Elvi sini saya mau minyakmu, coba gitu ya. Kemudian akhirnya dia coba sembuh gitu ya. Oke. Nah, jadi mulai dari yang 35.000 sampai 350.000 itu sangat manjur. Kemudian yang kedua, masa-masanya tidak terbatas. Jadi Anda itu nawarin siapa aja itu bisa, dari bayi sampai manula, pria maupun wanita, itu semua foto. Jadi kondisinya kalau Anda masuk setiap rumah, itu setiap rumah bisa dijualin Faras. Ya, kalau saya dulu jual korset gitu ya. Siapa yang bisa tawarin? Ibu-ibu dewasa, ya kan? Kalau ini dari bayi sampai manula, pria maupun wanita, ketemu siapa saja bisa diperkenalkan Faras. Oke? Yang ketiga, dapat dijalankan part time dulu. Tadi saya sebutkan ya, karena bebas waktu dan bebas tempat. Next. Nah, juga bisa dilakukan dengan online. Jadi seperti saya, ini saya biasanya jualan online ya. Digital marketing istilahnya ya, sehingga bisa menjawab kebutuhan bisnis saat ini, bisa dilakukan dari rumah asal ada internet. Ini sangat booming di masa pandemi ya. Saya bersyukur sekali, saya itu dulu jual barang unik gitu ya, wah turun sekali omset saya. Tetapi ketika sebelum bertemu Faras ini sudah nggak karu-karuan ya omsetnya toko saya, kemudian saya bertemu Faras, ternyata pada waktu pandemi itu saya malah omset saya booming pada saat pandemi ya. 2020 ketika 70% usaha banyak yang tutup, saya dapat hadiah mobil saya yang pertama dari Faras 200 juta. 2021 saya dapat hadiah mobil saya yang kedua nilainya 350 juta ya. Jadi benar-benar luar biasa gitu loh, sangat booming di masa pandemi. Ini kan pandemi tidak tahu sampai kapan ya. Nah, orang itu butuh kesehatan, jadi kita bisa jalankan secara online aja bisa, kan nggak bisa ketemu orang gitu ya. Kita memang sudah ada, nanti kalau wabah lagi, kerja lagi dari rumah, nah kita ini butuh cadangan pekerjaan yang bisa dilakukan online dari rumah ya. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini ya, kita sudah bisa bertemu, bisa balur-balur gitu ya, sudah enak sekali. Jadi kita tetap bisa menjalankan seperti biasa sekarang ya. Nah yang kelima itu kita dapat pelatihan berkala, ada pendidikan dari dasar sampai jadi leader. Kita ada pelatihan namanya 1X itu ya, 365 hari dalam setahun kita ditonton satu persatu. Resepnya dibukain semua. Ayo Anda kalau buka depot dibukain resep, enggak sama kompetitor, enggak ada ya. Di sini ini semua leader buka resepnya semua. Ada pelatihannya, ada mentoring gratis dari mitra atas. Jadi jangan khawatir, dilatih semua. Kemudian yang keenam, konten dibuat video dan foto itu terbuka untuk agen. Jadi kalau saya ya dulu ya jualan barang unik, misalnya termos, saya foto, saya watermark. Kenapa? Saya tidak mau hasil foto saya diambil oleh orang lain, ya enggak? Saya foto, saya video, ini hasil saya, jangan ada yang ngambil, hak cipta saya, gitu ya. Tapi di mana semua buka, mau pakai semua testimoninya siapapun itu boleh dipakai. Ya, yang ketujuh itu bisa diwariskan kepada anak kita nantinya. Kenapa? Konsepnya begini, ya. Jadi kita tidak bekerja sendirian. Mengapa disebut membangun pipa? Jadi ini Anda ya. Kemudian pertama kali bergabung jadi agen, diajari jualan, sudah bisa jualan. Nah, terus bisa buka cabang, ya, bisa buka cabang misalnya A, B, C. Kemudian buka 3 keagenan, kita latih ya, ada bagi hasil ya, kita ada bonus ketika mereka bisa berjualan. Nanti 3 agen ini yang cari 3 agen lagi next. Jadi sebenarnya kita itu cuma melatih 3, nanti cari 3 yang serius yang mau melatih lagi, cuma begitu aja ya. Nah ini saya tadi panggilkan dipanggil beberapa kali top ruby itu cuma kayak gini loh ya. Jadi kita itu punya 3 agen. 3 agen ini nyari 3 agen lagi, modelnya gitu ya. Jadi per grup ini ada poinnya ya, kita ya 5 poin itu namanya top ruby. Itu aja sudah bonusnya sekitar 3 juta di luar bonus eceran ya. Di luar bonus eceran top ruby saya itu ada yang income-nya memang 3 juta, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta. Nanti saya panggilkan ya yang 30 juta ya. Jadi memang luar biasa besar. Jadi kita itu nggak latih banyak sekali kok, cuma
3. Jadi di sini ini agen-agen tuh ya bukan agen first line saya semua, bukan. Jadi cucuk-cucuk, cicit-cicit banyak sekali. Gitu. Oke, next. Nah, kalau kita mau ngerjain bisnis, kita harus tahu. Saya kan punya mentor ya. Saya mau ngerjain Faras, saya bilang gitu ke mentor saya. Berapa potensinya? Bisa MM-an nggak per bulan? Bisa. Menurut dia bisa. Oke, kerjakan. Ya, harus tahu potensinya, harus tahu mati-matian nih, memperkenalkan produknya banyak. Kenapa harus Faras? Potensinya ya. Kalau 3 bisa memperkenalkan 3, kemudian memperkenalkan 3 lagi, 5 kedalaman, itu kita dapat sekitar 23 juta per bulan. Cukup banget buat hidup? Cukup banget ya. Jadi bagi hasilnya seperti ini, hanya sekitar 300 orang saja ya. Ini memang agen saya banyak yang di luar pulau ya, di Malang memang tidak banyak. 300 itu memang sedikit ya, tidak banyak. Jadi kemungkinan untuk mendapat income segini itu sangat mungkin. Next. Nah, kita juga harus tahu yang lebih besar ya. Ini yang luar biasa yang kita kejar ya. Jadi kalau misalnya kita itu tadi kan 3, kalau kita melatihnya 6, rekrut 6, latih 6 ya, anggaplah ya 1 tahun itu kita cuma dapat 6 agen, sedikit sekali ya. 1 tahun loh cuma dapat 6 agen. Nanti 6 agen itu kita latih ya, tahun kedua dapat 6 agen lagi. Masuk akal kan? Cuma 6 kok. Nanti 36 itu dapat agen lagi dan seterusnya sampai kedalaman 8. Jadi bonus bagi hasilnya Faras itu sampai 8 kedalaman. Bonus Faras itu besar bukan karena harganya dimahalin, tetapi ada bagi hasil itu per ini ya, per ya. 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 Jadi bonus Faras itu bisa sampai pembagiannya 120 miliar per bulan. Besar banget kan? Siapa yang pernah kelihatan uang 120 miliar? Saya nggak pernah ya. Saya pegang 1 miliar aja nggak pernah ya. Jadi ini besar sekali. Tapi kalau misalnya ya, ini kalau lulus bujeng, kalau misalnya berhasil 100%, oke lah, anggap aja kita berhasilnya cuma 10%. 10% berapa? 8 tahun ya kita ngerjain ini kan 1 tahun dapat 6. Di 6 kita latih dapat 6 lagi ya tahun kedua sampai tahun ke-8 ya. Mulusnya cuma 10%. Yang lain gagal. Income kita bisa sampai 12 miliar per bulan. Masih besar? Wah, masih besar ya. Kalau misalnya gagalnya kita buat ekstrim 99%. Jadi cuma 1% saja yang berhasil. Kira-kira bonus 1 miliar per bulan, 8 tahun Anda merintis, layak atau tidak layak diperjuangkan? Layak atau sangat layak diperjuangkan? Sangat layak diperjuangkan. Ya, seperti itulah kita membangun pipa di Faras. Oke, nah saya akan panggilkan rekan-rekan saya ya yang sudah top Ruby ya. Sebelumnya saya panggil dulu Ibu Jenny. Agen saya ini adalah ibu rumah tangga biasa ya, tetapi bonusnya sudah besar sekali ya, sudah mendapatkan hadiah laptop, HP, motor, dan emas. Motornya bukan 1 ya, 7 ya. Jadi income-nya sudah sangat besar sekali. Kita akan sambut bersama Ibu Jenny. Silakan. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Seperti kata Bu Jen ya, semangat pagi. Semangat pasti akan gede income-nya. Perkenalkan, nama saya Jenny, seorang ibu rumah tangga. Saya masih berusia 32 tahun. Awal mula saya bertemu Faras di bulan Mei 2018. Waktu itu anak saya alergi yang sudah berkali-kali ke dokter, nggak sembuh. Dan mulai dari bayi itu memang ada keluar cairan di telinganya.
Nah, di saat itu saya mulai terapi rutin 1,5 bulan, anak saya sembuh total, dan saya teruskan di bulan kedua, bulan ketiga terapinya sampai benar-benar bisa makan seperti coklat, snack, es krim seperti itu. Nah, di bulan Januari 2019 saya memulai menjalankan bisnis Faras karena saya berikhtiar, wah ternyata ini ada obat yang sangat bagus, yang manjur sekali tanpa diminumkan. Bayangkan kalau seorang bayi minum obat itu kan harus kayak digujar gitu lah istilah malangnya ya. Nah, itu. Dari situ ternyata saya mendapat respon yang positif dari saya berbagi info ke teman-teman, ke saudara, ke rekan-rekan saya, dan sampai saat ini saya bisa punya istilahnya agen atau cabang di berbagai kota dari Sumatera sampai Papua berjumlah sekitar 150 orang. Dan ini beberapa tim sukses saya yang kita bulan September akan ke Bali bersama-sama. Beberapa hadir di sini dan beberapa ada dari luar pulau seperti Belitung, terus Makassar dan lain-lain. Kita akan dapat free jalan-jalan ke Bali gratis selama 4 hari 3 malam. Namanya ibu-ibu senang ya gratisan. Setelah mendapat respon yang positif dan banyak agen yang saya dapat, saya bimbing. Di 3 bulan pertama saya menjalankan Faras, saya mulai mendapatkan sebuah handphone, kemudian laptop, terus bertumbuh lagi menjadi sepeda motor. Terus ini prestasi yang sudah saya dapatkan seperti NX, puluhan gram emas, ini saya murni dapat dari Faras. Dan saya punya quote untuk Bapak Ibu semua. Ketika Tuhan memberikan sebuah cobaan sakit, percayalah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang kita inginkan. Percayalah itu, jalan Tuhan tepat pada waktunya. Ini anak saya yang sakit, yang mempertemukan saya dengan Faras, sembuh total, dan selalu saya ajak ke Bali gratis setiap 3 bulan sekali. Dan terakhir bulan Desember 2021 kemarin kami mendapatkan 3 iPhone dan 10 gram emas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang mengalami keluhan sakit atau mungkin ada kepikiran untuk menjalankan bisnis apa ya di masa seperti ini, saran saya ambillah, mungkin kalian di sini ini dipertemukan di sini ada panggilan dari Tuhan bisa untuk menjalankan bisnis ini. Siapa tahu di masa pandemi ini bisa menjadi pendapatan yang layak bagi keluarga kalian. Puji Tuhan. Saya hanya melakukan online karena ibu rumah tangga yang juga sekarang punya bayi, lagi yang anak kedua, hanya untuk OTHP. Setiap bulannya bisa 3-5 kali UMR malam. Yang dikatakan tadi memang pernah sampai 10 kali UMR malam. Nah, tadi harus sehat kayak bahagia. Terima kasih ya untuk Bu Jenny yang luar biasa ya. Mungkin Anda melihat itu ya, ibunya kelihatannya gugup begitu ya. Nah, gitu aja berhasil Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita ini rata-rata penjual online, jadi mungkin kayak gini nih hal baru ya buat kita, belum terbiasa gitu ya. Tetapi gitu aja sukses tuh. Berarti Bapak Ibu bisa nggak lebih berhasil dari Bu Jenny? Pasti bisa ya, asal apa? Tekun.
Jenny ini pantang menyerah ya, luar biasa kerjanya banyak sekali. Kalau mau dikerjain diceritain itu ya, dulu pernah catering, menjahit, sampai sekarang ya jualan surprise segala macam. Pokoknya kerja itu sampai pagi, tidur cuma berapa jam gitu ya, dia kerja. Jadi ketika dia merintis bisnis ini juga ulet sekali, karena itu dia sangat berhasil ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jenny. Saya mau cerita sedikit ya, kenapa kok saya akhirnya menekuni offline ya. Saya ini kan sudah nikmat di online, cuman main jempol ya. Itu income saya sudah cukup Bapak Ibu. Sungguhan saya ini juga bukan orang yang ambisius. Saya pokoknya yang lalu itu memang target punya mobil karena saya punya bayi lagi kan. Jadi saya mikir saya punya bayi gitu. Saya bukan orang yang ambisius ya, biasa aja. Pokoknya income mungkin dulu itu saya pas punya toko online yang itu tahu ya, mungkin pernah income 10-20 juta per bulan itu saya sudah nyaman, sudah tidak mikir apa-apa gitu ya. Tapi ketika omset tinggal sepertiga mati begitu ya, nggak cukup. Sampai income saya itu melebihi yang saya harapkan ya. Saya dulu itu pernah mikir jualan minyak yang lain itu ya. Saya lihat kok bisa jual sampai 12 botol sih sehari begitu ya. Saya hitung-hitung kalau labanya 50.000 dikali 12 berarti 600.000 dikali 30 18 juta. Saya bisa hidup kalau 18 juta per bulan. Nah, saya pernah ya ini kalangan terbatas saja ya. Income saya pernah mencapai sampai 130 juta per bulan ya. Jadi sebenarnya saya tidak mengharapkan, wah itu sudah cukup sekali buat saya. Kenapa saya harus repot-repot? Mohon maaf Bapak Ibu, seminar kesehatan Faras ya di sini nih ya, susah payah kita menebar brosur segala macam ya, segala upaya. Ada satu kejadian. Jadi karena saya sudah nikmat online ya, suatu hari ada seorang ibu hamil yang WA saya, ibu jual Faras. Iya, ibu kenal cari Faras, kenal di mana? Ada, saya ini lagi hamil, ibu saya ini sakit pinggang, terus saya ini cari obat, tetapi yang nggak mengganggu janin saya. Nah, pada waktu saya ke rumah sakit Hermina, itu seorang tenaga medis di sana memberitahu saya, oh pakai minyak Faras saja, dia bilang gitu. Tapi pada saat itu saya mencari di apotek nggak ada semua Faras di apotek Malang. Saya sampai gitu ya. Saya dapat mobil dari Faras loh ya. Saya di kota Malang, tetapi tidak ada satu apotek pun jual Faras di Malang. Itu saya terpukul gitu ya. Orang kesulitan cari minyak yang sangat bagus ini. Karena itu saya ingin sekali Bapak Ibu di sini yang sudah dengar, ini bukan kebetulan. Ya, ini pasti bukan kebetulan. Kita dipertemukan bukan kebetulan. Bapak Ibu, minyak ini luar biasa bagus. Sudah banyak menolong. Mari bersama saya ya, bersama teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama untuk menebarkan kebaikan Faras di mana saja. Sukacita kami itu bukan hanya karena income-nya besar, tetapi kami itu bisa menolong orang seenaknya. Saya itu, ya ini bongkar rahasia sedikit ya. Saya itu kalau ngasih pegawai saya itu luar biasa ya. Jadi satu bulan itu Faras, setiap bulan saya kasih itu 350.000, terserah ya. Mereka mau milih apapun boleh. Saya ngasih ke, mohon maaf, kayak gereja-gereja ya, terus apa pada waktu COVID itu saya memberi dengan seenaknya. Ini bukan nyombong ya, tetapi saya menunjukkan bahwa orang itu sukses itu bukan berarti itu orang yang sombong, cinta uang dan bikin banyak dosa. Jangan berpikir seperti itu. Salam kita itu salam sehat, kaya, bahagia. Selain sehat, kita itu bisa kaya. Kaya itu hanyalah uang itu hanyalah alat. Kita bisa pakai untuk diri kita, tetapi kita juga bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Jadi kalau kita itu hanya memikirin perut kita sendiri, nyaman dengan kita sendiri, income kita segini cukup. Tetapi ketika kita ingin membantu banyak orang, mari bergabung bersama kami di Bisnis Faras. Anda akan merasakan bagaimana kita itu memberkati orang, kita balur orang. Nanti ya ketika balur-balur ya, ada orang-orang yang income-nya sudah besar-besar itu bisa jongkok balurin Pak Putu dulu. Income-nya sudah nggak bisa dihitung pakai ini ya, digit ya. Jongkok balurin telapak kaki, kok bisa?
Kita diajar kerendahan hati, melayani di sini, sehingga kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita bisa hidup menjadi berkat buat orang lain. Di sanalah kita merasakan bahagia. Karena itu saran kita adalah sehat. Kalau Bapak Ibu nanti sembuh, sudah sehat, berjanjilah saya akan menebarkan faras ke siapapun, supaya Anda menjadi kaya, bisa memberkati banyak orang, dan Anda akan merasa bahagia. Ya, hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk memberkati orang lain. Peluang bisnis sudah disampaikan, ada 3C di sini. Ada pilihan, choice, ada chance, ya, ada peluang, ada kesempatan. Anda harus mengambil pilihan, ya, untuk mengambil kesempatan peluang bisnis yang sudah ditawarkan, supaya hidup Anda, ya, habis. Anda harus mengambil sebuah pilihan untuk mengambil sebuah kesempatan, ya. Anda harus membuat pilihan untuk mengambil kesempatan ini, atau hidup Anda tidak pernah berubah. Ya, ambil kesempatan ini selagi Anda masih bisa milih. Jadi kalau Anda masih bekerja, masih ada suami yang membiayai Anda kan bisa, ya, untuk merintis bisnis ini tanpa terlalu banyak pikiran kalau nggak cukup gitu. Jadi Anda bisa ambil kesempatan ini untuk memulai merintis pipa keuangan Anda, ya. Next, yang terakhir. Nah, ini mobil saya, ya, yang barusan saya beli ada di bawah kalau mau foto. Apabila kita menginginkan hal besar terjadi di hidup kita, maka kita juga harus siap untuk melakukan perubahan yang lebih besar juga. Semoga Anda juga ingin melakukan